Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 124 ayat 8. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap bencana selalu meninggalkan duka mendalam. Tidak terkecuali gempa bumi yang terjadi di negara Jepang, Jumat 11 Maret tahun 2011. Gempa bumi dahsyat itu menimbulkan tsunami yang tingginya mencapai 10 meter yang menghantam daerah pesisir timur Jepang. Hiromitsu Shinkawa adalah seorang pria berusia 60 tahun, tinggal di Minami-Soma, Fukushima, Jepang. Setelah terjadi gempa tersebut, ia bersama istrinya meninggalkan rumahnya. Tetapi dia kembali lagi ke rumahnya karena ada sesuatu yang tertinggal. Dia berkata, "Saya melarikan diri setelah mendengar tsunami datang, tetapi saya kembali mengambil sesuatu di rumah. Saat itulah saya terbawa arus. Saya selamat dengan memegang puing atap rumah saya. Suatu keajaiban. Kecepatan arus air yang bisa melebihi kecepatan mobil pun tidak lantas menenggelamkan Hiromitsu. Namun dia terlempar ke lautan lepas sejauh kira-kira 10 mil atau sekitar 15 kilometer. Ketika ia ditemukan, dia terduduk di atas sempalan atap rumahnya yang terhanyut bersamanya. Dengan tangannya yang sudah tidak sekuat dulu lagi, dia sebenarnya sudah berusaha mengayuh. Namun tentu saja tidak akan bisa sampai ke pantai. Hiromitsu terapung-apung sampai 2 hari di lautan lepas. Tentu 2 hari itu menjadi hari yang menakutkan baginya. Seakan-akan tidak ada harapan hidup lagi. Ia berkata, "Tidak ada helikopter atau perahu yang datang dan melihat saya. Saya mengira hari ini akan menjadi hari terakhir di dalam hidup saya." Namun ternyata Tuhan tetap melindunginya di atas sempalan atap rumahnya itu. Minggu 13 Maret tahun 2011, dia ditemukan oleh regu penyelamat dan segera dibawa ke salah satu rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara mendapat perawatan, dia berharap bisa segera bertemu istrinya yang terpisah karena hantaman tsunami itu. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, petaka bisa menghampiri siapa saja. Untuk itu, sudah seharusnya kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sombong dan selalu hidup dalam kewaspadaan, baik rohani maupun jasmani. Namun sesulit apapun keadaan yang menimpa kita, termasuk yang ditimbulkan oleh bencana alam, masih ada harapan di dalam Tuhan. Bahkan kadang Tuhan memakai hal-hal yang dianggap sepele untuk menolong kita. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan dan mengagumi karya dan keajaibannya.
Mari kita bangun karakter untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sadar akan keterbatasan kami untuk menghadapi dahsyatnya sebuah bencana. Biarkanlah kami tetap berlindung di bawah naungan sayap-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan di dalam menjalankan tugasnya. Berikanlah hati yang mau melayani masyarakat. Jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Berikan hikmat-Mu agar di dalam menjalankan tugas seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.